Perjuangan Tsubasa. Itu lagunya gitu ya? Iya. Udah mulai nih. Udah. Gimana? Tendang gitu saja. Lari. Oh, lari ya. Seluruh penjuru kota. Oh iya. Dulu itu jam berapa ya? Jam 3 sore ya? Jam 3. Tapi kalau hari Minggu pagi dia. Oh, Minggu pagi. Halo Traffickers. Oh bukan ya. Oke, kembali lagi kita di Ganti Talk. Ya, Oke. selamat datang. Terima kasih buat Adidas yang udah sponsorin kita malam ini. Adidas terima kasih. Dia apa? Enrico. Enrico. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah Fashion Week juga kan. Dalam negeri loh. Gak apa-apa makanya. Aku beli Enrico tuh bukan karena gak punya duit. Karena apa? Karena sedikit aja duit. Karena lagi ngirit Sedikit. ya. Iya ngirit. Tadi kita udah ngebahas itu ya, intro dikit untuk Kapten Tsubasa Amami ya. Ya, aduh bukan. Oh bukan ya? Bukan. Tsubasa Ozora ya. Tsubasa Tsubasa Ozora. Nah sekarang ini kita sebelumnya dulu nih, Ya. kita ucapkan dulu nih. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran Selamat ya. Lebaran. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau kita sempat salah-salah kata. Ya, Mohon maaf juga Triswaka mungkin. Kita Ya kan, nggak kamu mewakili terus. Enggak, kan saya minta maaf juga sering kita ngobrolin juga kan. Oh iya, ding. Semuanya lah kita Terus ngobrolin juga maaf fans klub yang sering kita singgung. fans mungkin. MU gitu ya. Harry iya. Maguire minta maaf juga. Tapi kalau Harry Maguire enggak tak maafin sih. Kan kalau Lebaran itu memang dosa yang dimaafin itu dosa-dosa kecil. Oh iya. Kalau Harry Maguire dosa besar banget ya. Dosa-dosa besar itu tetap harus tobat. Atau dijual. Ini ilmu ini. Oh iya, ilmu ya. Iya. Kalau Maguire lebih ke inilah apa? Tapi tobatnya gimana Maguire? Ya pensiun. Tapi dia kapten loh. Kita sekarang mau membahas kapten loh. Kapten Inggris lagi. Iya, enggak ya. Kan Harry Kane. Oh iya. Harry Nanti kalau Kane. setelah Cadangannya Hendo cadangannya. Henderson lah ya. Iya, jadi Vice captain. pasti kan tadi kan kita ada intro dikit. Kalau ini ya, apa? Film Tsubasa ya, film Iya. Tsubasa yang tayang setiap sore di Indosiar nggak sih? Trans Apa? TV7. TV7 dong. Yakin? RCTI deh. Enggak GTI. TV7. Kalau nggak di Antv, Indosiar kayaknya. Kok kita bisa beda semua? Aku RCTI. Aku Indosiar. Aku TV7. TV7 bukannya dulu masih La TV. TV7 masih TV7, La TV enggak beda lagi TV One kan. Oh, La TV itu. TV7 larinya kan ke Trans 7 Trans 7. gitu. Kalau lumpur kalau Lapindo berantas tuh apa dulunya? Belum ada. TV One-nya belum ada dan belum kejadian. Dibawain ke politik dari malahan. Janganlah. Oke, kita bakal ngebahas nih kapten-kapten nih. Yoi. Kapten-kapten yang dia identik, karismatik, terus ya walaupun banyak kapten yang karismatik, walaupun banyak kapten yang apa ya, identik juga Apa dengan sih satu klub. sensasional tuh apa sih maksudnya ya? Ada kritikan ya. Iya, walaupun dia banyak juga kritikan. mewakili klubnya tersebut atau timnas tersebut. Tapi ini kita memilih 6 kapten yang menurut kita ini representatif dari kapten yang sesungguhnya gitu ya. Oke nih, kalau diperbolehkan nih saya nih yang pertama kalau menurut saya ya. Sebelum masuk Apa mending nih? kita tebak-tebakan dulu Gimana gimana. nih? Kapten apa yang dari lahir udah jadi kapten? Kapten Philip. Kapten Morgan. Nemu nggak Pak? Nemu lagi nggak Pak? Kapten Morgan. Udah lanjut. Kapten ya. Kapten apa? Aduh, aku nggak nemu lagi. Aduh. Suka pakai krim. Aduh, ini. Apaan? Enggak tahu. Nggak tahu. Kapten Vincent. Baret krim. Waduh. Dua kali dia udah disebut tuh namanya. Oke nih, saya nih mengajukan nih. Oke. Menurut saya, kapten yang karismatik itu ada yang pertama ya saya ya. Itu namanya Xavier Zanetti. Wah, Yoi. legend banget ya. Bahkan di Inter Milan ya kita ngomong ya. Iya. Bahkan nomor 4-nya itu kan dipensiunkan kan. Iya.
Nomor 4 dia dipensiunkan gitu. Dia bek kanan, salah nih bek kiri nih, dia bek kanan. Saya internisti Pak. Oke, sorry. Bek kanan, memang sempat jadi bek kiri ketika dia melawan Barcelona. Ketika itu pelatihnya Mourinho. Bukan karena diganti Arthur Irawan bukan? Enggak. Arthur Irawan udah pindah juga sih sekarang kan. Dia pernah jadi bek kiri Pak, waktu gawangnya di sebelah kanan. Oh iya. Gawangnya sebelah kanan. Enggak juga tapi di kanan juga kan dia jarangnya ke arah sana. Dia pernah jadi bek kiri. Kalau dia bertahan. Oke. Jadi dia pernah jadi bek kiri memang sekali waktu Inter berhadapan semifinal melawan Barcelona di Piala Champions. Nah, itu pelatihnya Mourinho. Kanannya itu dikasih ke Maicon kalau nggak salah waktu itu. Maicon karena kan biasanya Barca kan bek kirinya kan ada si Cifu waktu itu kan. Nah, dia jadi bek kiri tuh karena untuk menstop Lionel Messi. Diposisikanlah dia menjadi bek kiri gitu. Nah, ini nih legenda Inter Milan, tampilnya dia sekitar sebanyak berapa nih? Nggak ada. Dia banyak banget. Banyak banget. Dia tampil sekitar 858 penampilan di Inter Milan. Gila itu. 5 kali Scudetto, 4 Coppa Italia, 4 Super Coppa, 1 UEFA Cup dan 1 Champions League 2010, yaitu treble winner saat itu ya. Ketika diasuh sama Jose Mourinho. Dan salah satu ciri khas yang pemain ini yang dua ciri khas kapten ini yang sangat identik adalah satu, dia ini rambutnya gitu-gitu aja. Iya. Kayak Caseto. Dan dia sering dipadu-padankan tuh. Zanetti dan Caseto sering di ini kan tuh di banding-bandingkan tuh karena rambutnya gitu-gitu doang dan mukanya juga gitu-gitu doang dia. Sampai sekarang juga masih gitu-gitu. Iya, sekarang kan jadi wakil presiden ya kalau salah ya. Dia jadi wakil presiden Inter Milan. Ya gitu-gitu juga, rambutnya tetap awet muda juga dia. Terus dari keluarga juga jarang ini ya, konflik juga, jarang terekspos yang enggak. Dia family man juga gitu. Dan satu lagi yang identik dari dia adalah bajunya selalu dimasukin. Iya. Sampai ke dalamnya malahan. Bajunya dimasukin ke celana, jadi dia nggak pakai baju. Iya pakai baju. Iya. Bajunya gitu. dimasukin ke celana. Iya. Bahkan sampai itu celana dalamnya dimasukin juga bajunya itu. Dimasukin kemana berarti? Bajunya kan celana dalam juga masukin. Nah itu ciri khas dia tuh. Dan dia dikenal sportivitasnya di lapangan gitu. Bahkan tuh diakui oleh main-main musuh. Juventus kayak AC Milan kayak gitu. Respect lah sama Javier Zanetti. Gitu. Ini Argentina ya Pak ya? Argentina. Sayangnya dia belum pernah mencicipi gelar nasional kalau nggak salah ya. Baik itu Copa ataupun Piala Dunia kayak gitu. Dia belum pernah mencicipi itu. Padahal saat itu tuh termasuk juga golden eranya Argentina. Ada Veron, ada Zanetti, terus banyak lah penyerang-penyerang Milito dulu, Milito enggak deng. Terus Ariel Ortega, Pablo Aimar gitu-gitu. Jadi tapi Walter Samuel tapi tetap tidak bisa merasakan gelar nasional. Tapi kalau di klub ya udah kenyang lah sama Inter Milan lah kayak gitu. Nah yang berikutnya nih, ini kalau saya lebih melihat dia dari sisi kapten berkarismatik yang keras banget nih gitu. Dia bener-bener dia ini kasar, galak, terus pokoknya ini preman lah. Preman di MU. Preman lapangan ya. Emang kok kamu tahu MU sih? Emang kamu ngomongin MU? Enggak sih. Oh, enggak. Kenapa ngomongin MU? Orang saya mau ngomongin Bambang Pamungkas lah. Emang dia kasar. Kan dia kayak kontroversi. Oh enggak ya. Xavier Zanetti. Iya. Dia kan orang Boyolali dia. Iya. Siapa Pak? Roy Keane. Football pundit nih sekarang ya. Football pundit. Ya, dia keren nih orangnya, keren nih. Pokoknya dulu itu tuh kalau udah MU ketemu Arsenal itu ditunggu-tunggu. Panasnya udah melebihi sekarang mungkin Liverpool City ya udah. Karena sekarang kan sepak bola kan lebih menampilkan sisi cantiknya ya. Sisi entertainernya gitu. Nah dulu itu sisi cantik dari bola adalah gaprak-gaprakannya itu, tackle-tacklannya itu. El Clasico zaman dulu juga. Nah ya gitu. Bahkan yang paling terkenal itu tackle-nya si Roy Keane yang kena kartu merah untuk bapaknya Erling Haaland. Ini mondar-mandir di ini Pak, TikTok saya terus nih. Siapa nih? Tackle-nya ke Haaland. Iya kan? Terus juga banyak highlight mainnya. Itu katanya kan gara-gara itu Haaland nggak mau MU gitu. Iya. Gara-gara bapaknya Ojo. Enggak juga karena emang nggak mau juga karena emang nggak mau. Ya itu kan biar medianya aja. Sudut pandangnya siapa? Lo sudut pandangnya itu manusiawi loh kayak gitu loh.
Kan bisa juga. Sekarang misal bapakku ditekan sama orang MU, aku juga nggak mau juga ke MU. Jangan deh gitu. Bapak sebenarnya halnya pengen banget main di MU. Oh. Dia udah pengen banget Sama prinsip. duet sama Martial. Pengen duet sama Rashford. Iya. Sama. Pengen diumpan sama Fred. Pengen di Loh kan emang kenapa sih? Iya. Dia pengen merasakan umpan manjanya Fred dia katanya kan. Oke, kembali ke Roy Keane nih. Sama satu lagi Pak. Siapa nih? Dia pengen merasakan tenang menyerang karena ada Maguire. Itu dia yang tidak pernah didapatkan oleh Erling Haaland di Dortmund. Betul. Bagaimana dia fokus menyerang karena di belakang udah ada Harry Maguire. Impian setiap penyerang itu Impian setiap bermain penyerang dengan Maguire. kayak gitu. Ditandemkan dengan Maguire. Enggak, impian setiap penyerang adalah bagaimana mereka bisa menyerang fokus karena ada backnya Harry Maguire. Itu impian semua penyerang saat ini kayak gitu. Karena kalau udah serang ya udah berarti gol. Dia tinggal nunggu di tengah doang kan. Nunggu di tengah peran gitu. Kembali ke Roy Keane. Oke, siap. Nah, dulu itu Monggo. Arsenal sama MU itu ditunggunya itu adalah kasar-kasarnya. Di mana di kubu MU itu ada Van Nistelrooy, ada Roy Keane juga gitu. Di kubunya Arsenal tuh ada Freddie Ljungberg, ada Tony Adams, ada Patrick Vieira. Itu yang paling Vieira sama Roy Keane lah. Ini Nemesisnya dua ya. kaptennya Vieira kan, ya. Vieira sama Roy Keane ini kan gitu. Nah, jadi Roy Keane ini bernomor punggung 16. Memang yang hanya bisa menggantikan dia hanya si Carrick doang sebenarnya sih. Dia bener-bener gelandang apa ya, bertahan atau gelandang center midfielder yang sangat jarang ada lagi sekarang itu. Bahkan MU udah nggak bisa lagi punya kayak pemain seperti Yang itu. cover-cover Dan jarak jauh justru banget. pemain-pemain yang kayak gitu pemain yang awet di era Ferguson. Pemain-pemain yang lembek kayak Ronaldo, Beckham malah nggak awet kan gitu kan. Tapi pemain-pemain yang kasar kayak gini yang dia terus Cantona itu yang awet. Itu tuh dari mulai di lorong masuk ke lapangan tuh udah panas gitu loh. Udah saling sikut-sikutan, udah saling apa tunjuk-tunjukkan kayak gitu. Itu beberapa ada videonya sekarang ya videonya ya MU lawan Arsenal itu ya. Ya itu kayak gitu. Cuman dia pernah dilecehkan sama Vieira waktu si Arsenal juara dan Arsenal Dream Team nggak pernah kalah. Oh iya. Nah itu dia diledek banget sama si Vieira itu gitu. Dan akhirnya kan si Roy Keane kan memilih menjadi pandit ya. Nah Vieira kan jadi band sekarang sama Widi. Terus anaknya Adi Raka-Raka, Kevin iya, Aprilio. Vieira memilih jadi band. Maksudnya menjadi Vieira- nama band. Dia jadi bukan jadi orang. Sebenarnya itu si Widi dan anaknya Adi MS itu tuh gara-gara Patrick Vieira namanya. Oh, berarti karena mereka ngefans. Iya ngefans, mereka ngefans sama Patrick Vieira membuat band namanya Vieira itu. Kan dia jujurlah padaku, itu lagu buat Patrick Vieira. Karena Vieira waktu main jujur banget. Jujur dia mainnya, Patrick Vieira main jujur. Kalah ya Makanya- kalah gitu. Iya, Kan jadi dia jujurlah nggak bisa padaku. bohong. Nggak Kalau bisa bohong. kalah bilangnya menang. Iya bisa bohong. Dia jujurlah padaku. Nah itu lagunya Vieira untuk Patrick Vieira. Sama katakan curhatmu juga. Iya dia sering curhat kan, Betul. Patrick Vieira sering curhat dia juga. Curhat sama Petit. Dengarkan. Iya. Dengar. Sama Ljungberg, sama itu sering curhat dia nih gimana nih ya, MU kok jago banget ya gitu. Dia juga sering curhat ketakutannya sebelum melawan MU. Iya. Biasanya sehari sebelum bertanding pemain Arsenal pada nggak bisa tidur. Oh iya. Termasuk yang kemarin bukan enggak ya? Yang enggak. Oh, enggak, Kalau ya. itu malah Arsenal kesiangan malah. Bambang Pamungkas. Ini sebenarnya Bambang siapa ya? Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Tak kira I love you when I letting go. Aduh. Oke. Itu Itu Pamungkas. Pamungkas. Itu Pamungkas. Enggak pakai Oke. Bambangnya. Nah, Bapak Pamungkas ini dulu diterkenal sebagai strikernya Macan Kemayoran. Ya. Dijuluki BP nih. Membawa banyak piala untuk Bukan dominasi. dijuluki BP, panggilannya. Panggilannya BP. Ya. Panggilan BP. Siapa tahu BP itu namanya Bambang Pemengkes. BP itu kalau di Bambang- sekolah singkatannya apa? BP? Oh, bimbingan penyuluhan. Apa ya? Guru Ya, pokoknya BP, gitu lah. guru BP kan. Mungkin bapaknya dia guru BP kan. Mungkin, kayaknya guru BP kan dia kan. Bu Parmi bisa. Nah, Oke, Bu iya. Parmi juga bisa, Bupati juga bisa mungkin dia namanya BPT, tapi kalau Bupati BPT. Iya, bisa lah. BPT. Nah ini dia banyak piala untuk Persija ya. Dia pindahnya cuma kemana sih dia kemarin sekali pindah tuh? Pelita Bandung Oh, Raya. iya, BPR. Dia ya. Dan mencetak gol ke gawang Persija ya kalau nggak salah ya. Yang Australia sempat nggak sih yang Australia? Iya. Ini Australia. Malaysia. Malaysia. Oh iya Malaysia. Dia berangkat ke Malaysia. Selangor ya. Selangor FC dia. Nah, ya ini kapten dia pakai sosok, dia tuh benar-benar sosok kayak aku tidak pernah melihat BP itu Se-BP itu. enggak pernah lihat BP itu
capek. Mas Malasan dia bener-bener tipe-tipe yang karismatik, yang apalagi tendangan kaki kirinya ya itu kanan kiri kanan. Apalagi tendangan kaki kanannya ya itu bener-bener yang wah itu ditakutkan sama semua kiper. Aku ingatnya palanya sih. Bahkan di biografinya Wakabayashi Kenzo itu juga nonton dia ngomong Dia paling takut sama dia paling takut sama tendangannya. tendangannya Pamungkas di biografinya Wakabayashi loh, dia sempat nulis kayak gitu. Berikutnya kalau dari saya ada Steven Gerrard. Wih, Stevie G. Oke, ini adalah putra daerah Merseyside, bro. Putra daerah Merseyside. Dia udah jadi legenda di kotanya, di klubnya, terus di dunia juga, ya nggak sih? Mau jadi bupati juga kayak. Mungkin. Lurah. Di sana Merseyside itu nggak. kabupaten atau apa sih itu? Itu iya ya, Pak. Nah, itu Ya, itulah ya. Panewon. Oh, kecamatan. Panewon. Oke. Gak kayak tim lain ya kan. Liverpool yang gak punya budget dan pemilik sultan. Manajemen Liverpool selalu adem ayem dan jauh dari kepentingan politik atau finansial. Isu Gerrard berhasil. Depan moodnya mas, mic-nya mas. Gerrard, Nah, oke. gitu, Mas. Kita Gerrard editnya nanti. berhasil mengkoleksi 1 Champions League. Ya, 2005 ya. Iya kan? 2005 Istanbul. Dibangga-banggakan bukan ya? Sampai ada filmnya. 2 FA Cups dan 3 Piala Dunia Intercontinental, 3 Carabao Cup yang sekarang dikenal dengan Carabao Cup. Gerrard awalnya ragu ketika diberi tugas kapten karena umurnya yang masih 23 tahun. Iya. Dia main dengan profesional kayak Suarez, ya kan? Hipia, Sami Hipia. ada Dimenager, Siapa tuh? Ager. Oh, Ager tatoannya banyak itu ya. Ager. Torres dan lain-lain. Satu lagi siapa backnya yang tatonya banyak juga? Martin Skrtel tuh, tatonya banyak tuh, mukanya nggak enak banget tuh. Gerrard memimpin mereka ngelewatin dinginnya malam di Liverpool. Waduh, tanpa gelar lebay juara. Iya. Premier League, bro. Karena kan di pinggir laut kan. Lebay banget anjing, lebay banget. Sorry ya. Tapi dia selalu jadi aktor utama, Pak, di pertandingan penting. Betul. Ya kan? Contoh gol kemenangan di final FA ngelawan Gol tendangannya itu West ya. Ham. Terus hat trick juga dia pernah. Itu diinget-inget sampai kapanpun tuh bang ini. Dikit soalnya momennya. Kalau udah momen Liverpool tuh pasti ger banget pokoknya Iya, di seluruh dunia, ya nggak sih? Jarang-jarang tapi ger lah ya. Iya, Sama Big jarang banget malah. Terus ada hat trick lawannya Everton, derby lokal tuh. Dan Dari yang Merseyside ya. dan yang paling kalian tahu tuh pastinya final Istanbul 2005. Enggak, yang paling utama malah waktu dia Will kepleset. Iya, itu lawan Chelsea yang salah ya. Itu aku malah paling Susah. ingat tuh itu. Waktu Iya dia sih. kepleset itu. Itu padahal pertandingan sebelumnya udah bikin lingkaran ya kan. Iya. Weekend sleep ya dia sendiri yang sleep. Terus dia Nah, ambil Dembaba. Tapi kan itu ya Dembaba ya waktu itu ya. Iya. Wajar lah, tapi 2005 itu benar-benar momennya Gerrard lah itu. Iya, Istanbul. Momennya Gerrard yang dia dari 3-0 ya kalah ya. Penalti free Jadi kick. 3 sama ya. Hebat tuh mafianya tuh. Settingannya keren ya. Ini ada pemain Pak, dia ngomong yang saya di Milan, bapak saya di Milan, anak saya juga di Juventus. Milan. Dan dia adalah Il Capitano. Il nama Capitano. sebutan. Il Capitano. Il Capitano. Yang sekarang menjabat direktur teknikal tim Milan, Paolo Maldini. Paolo Maldini ini Keren, dia keren. nih. Tahu kan? Sempat jadi pelatih kan dia. Enggak, belum pernah. Bapaknya Cesare Maldini yang pernah. Mungkin dia kalau nggak pelatih salah. SSB kali pernah. Ah iya, bisa jadi. Oke, kalau udah ngomong Paolo Maldini pasti kita taunya Milan. ya kan? Milan. Rossoneri. Kalau nggak salah juga nomor dia dipensiunkan juga. Yes, Iya nomor kan? dia dipensiunkan, Heeh. nomor 3 Iya. sama kayak Havertz, dan yang boleh pakai cuma Anaknya. Anaknya. Anaknya doang nanti. klannya dia doang. Iya, Udah, anaknya doang. Keren. Pernah dia mengikuti jejaknya ya tadi ya, menghabiskan 25 tahun Pak karirnya bersama AC Milan. Ininya juga youth timnya juga di AC Milan. Yo timnya ya. Ya, Iya, ini respect sama dia emang. Debut dia di umur 16 tahun. Umur 16 tahun. 16 tahun ya. Terus abis itu dia jadi kapten di musim 96-97. Kalau nggak salah tuh dia berarti umur 23 apa ya? 23 ya, dia udah sama kayak Gerrard ngantiin ya. Francisco Baresi. 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 Ya. Nah, karena Baresi pensiun. Terus kata Fergie nih. Ferguson. Sir Alex Ferguson bilang, Ngomentarin. kakak emang incredible, Zidane emang brilian, tapi favorit saya Maldini. Tanpa teknik yang mengkilau,
kehadiran dan dedikasi ketika bertanding memberi kesuksesan buat timnya. Dia bilang gitu, Sir Alex. Karena beberapa video kan juga waktu Maldini pernah marahin si Gattuso. Waktu Gattuso marah-marah kan Maldini yang narik segala macam. Memang dia karismanya tuh benar-benar kapten, walaupun mukanya muka ganteng, muka biasa aja, muka orang keren lah nih lah, tapi benar-benar dia kapten itu Paolo Maldini ini. Jangan kan Gattuso, ini Kurvasut aja dimarahin sama dia, Pak. Kurvasut dia nggak respect sama Kurvasut waktu pertandingan 96-97 melawan Parma. Terus Parma tuh ngelemparin AC Milan, Kurvasut ngelemparin objek gitu, Pak, di San Siro. Terus pertandingan itu disuspend. Terus tahun berikutnya ketika mereka menang liga, dari sisa pertandingan yang ada, dia nggak ikut selebrasi sama fansnya. Karena nggak mau tepuk tangan gitu loh kayak ini. Dia langsung masuk tunnel sama Costa Curta waktu itu. Costa Curta back juga. Sikap back. Gitu ya. Sikap dia mengambil sikap dan nggak respect ke ininya fansnya. Dia juga back kiri karena katanya kaki kiri yang mematikan. Iya. Terus waktu kepemimpinan dia udah ngelewatin banyak era tuh, ada Sachi, Ancelotti nggak sih Ancelotti? ada Capello, terus Ancelotti sama Ancelotti dia tetap dimainin. Bahkan di Ancelotti itu dia katanya dipasang di tengah, kayak Fred kan? Defensive midfield karena box to box. Kayak ini Alex Song. Kan dia bisa jadi back, bisa jadi tengah. Kiper juga bisa kayak Song ya? Siapa? Kiper juga bisa aja. Bisa kalau ini terpaksa. Gitu. Dia akhirnya membalaskan dendam ke Liverpool kalau nggak salah ya, tahun 2007 ya. 7-nya di Champions Juara League. ya, kayak gitu. Ini Paolo Maldini ini emang ya karismatik lah, yang karismatik. Cuman dia sayangnya kayaknya belum pernah. Tapi ini ya. keren ya, bapaknya, eyangnya, anaknya. Iya, di Milan semua. Ya mungkin dia bupati bapaknya dulu. Bupati titipan Pemda gitu. Kayak Harry Maguire dia kayaknya. Titipan Pemda dia kayaknya. Bro. Tapi Maldini ini tidak pernah mendapatkan gelar untuk negara ya. Oh iya. Di tahun berapa ya? Tahun 2006 bahkan ketika Italia juara Piala Dunia, dia cedera bro di bulan April 2006. 6. Dua back Italia waktu itu cedera. Dua back utamanya ya, Nesta dan Maldini. Maldini cedera, Nesta cedera. Akhirnya kan yang backnya kan Materazzi sama Cannavaro. Oh ini yang Yunani apa ya? 2006 Bukan, Jerman. Yang di final mengalahkan Perancis. Itu ya Paolo Maldini. Yes. Berarti Paolo Maldini itu yang masuk ke Tsubasa Universe ya. Oke, terus berikutnya Bob. Giliran gue ya. Ini ada sosok yang bernama Kapten Charles Puyol. Waduh ini juga. Oh iya Ini juga nih. Mungkin kalau kita ngelihat siluetnya aja udah tahu ya kalau itu Puyol. Yes. Ya kan? Dengan ciri khas rambut. Dia kayak filsuf zaman dulu itu, mukanya yang kayak satu-satunya pemain Spanyol yang kurang ganteng kan dia kayaknya. Iya, sama dibandingin sama Morata. Sama Marco Senna. Dijuluki sebagai pemain yang lahirnya mungkin 10 juta tahun sekali. Wah, betul. Setuju ini. Kenapa setuju? Setuju. Keriting rambutnya soalnya. Enggak ya? Enggak, karena dia sosok yang kapten yang ya enggak cuma untuk timnya sendiri, tapi dia juga bahkan dia pernah menyetop selebrasi timnya ketika ngegolin. Udah kalah jauh soalnya ya, kasihan ya dia away lagi ya. Dan untuk fansnya, dia menghargai fansnya Rayo Vallecano yang akan didegradasi waktu itu. Iya. Respect the game banget. Waktu itu itulah Thiago nggak sih? Thiago Silva. Thiago Alcantara kalau nggak salah. Sama Dani Alves. Aku nggak inget sih. Yang joget-joget segala macam. Ya itu udah menang 4-0 waktu itu. Dan kemarin baru kalah ya 2-1 ya lawan Rayo Vallecano ya. Memang Rayo Vallecano itu musuh berat sebenarnya karena beberapa tahun terakhir ini mereka nggak pernah menang seri lah mentok tuh. Iya. Udah gitu kejadian terakhir ingat nggak yang ini beneran Rayo Vallecano? Iya. Beberapa tahun ini nggak pernah menang. Nah terus yang terakhir yang si Puyol main tenis itu loh kejadiannya. Jadi dia memang terkenal dengan badannya yang berotot kuat gitu atletis. Sampai sekarang dia main tenis terus dia nabrak kaca. Itu kan kamu yang ngirimin tuh. Oh iya, aku ngirimin dia video Pak. Puyol main tenis tapi terus? Yang ada kacanya itu Dia nabrak jendela kaca sampai pecah terus karena ngejer bola coba. Berdarah-darah badannya. Ngejer bola Pak. Tapi dia foto kayak gini. Ya Allah. Fotonya dia berdarah.
Kacau orang itu. Memang dia terkenal juga nggak punya rasa sakit juga dia. Dan dia backnya kan nggak tinggi-tinggi amat kan, nggak kayak Memang nggak Pique, tinggi. nggak kayak Ramos gitu loh. Iya. Tapi jadi back tengah. Tapi dia juga sundulannya sering gacor juga dia. Iya, itu dia tuh. Makanya Puyol tuh bener, 1000 tahun sekali itu bener Puyol itu. 10.000. 10 juta tahun tadi ngomong. Yang mana yang bener? Nego. Saya tanya apa? TV7 deh. Nah, tadi kembali ke kapten ya. Kenapa kaptennya apa sih? Maksudnya Barca itu Katalan ya. Nah, Jadi dulu kan Raul Gonzalez kaptennya. Jadi kenapa nih Casillas jadi kapten? Kalau nggak salah dulu Raul Gonzalez kaptennya, dan dia digantikan. Si Raul ngasih ke Puyol. Saat itu buat jadi kapten. Karena Puyol secara ini lebih paling dewasa dialah. Iya. Tapi sama Puyol dia malah lari ke belakang lagi kasih Casillas. Dan dia yang makin Casillas ban kapten itu. Itulah kenapa si Casillas jadi kaptennya Spanyol. Terus si Keren, coy. Casillas juga lari lagi ke belakang. Kasih siapa? Kasih ke Pinto. Dan akhirnya ada Harry Maguire yang menerima beban. Akhirnya tapi Harry Maguire lari belum dikasih udah lari dulu. terakhir. Kapten terakhir, Kapten Pamungkas ya. Betul. Kapten Pamungkas adalah Harry Maguire. Gue kira dia lari duluan. Enggak, dia Kapten Pamungkas Tetep. dia itu. Kan Puyol kan dijuluki sebagai singa. Kalau Harry Maguire julukannya Teddy adalah bear. serigala. Dia serigala, tapi kan teddy bear. Karena serigala itu apa nggak pernah jinak. Oh, Sama iya. pemiliknya juga nggak Enggak pernah. jinak. Yang terakhir ini adalah Philip Lahm. Wah, ini back Jerman nih, Ini bro. juga kapten yang ini juga ya, apa? Karismatik. Karismatik Ya juga kan? dia. Rambutnya Soalnya motornya juga. karisma ya. Iya. Iya, iya. Waktu keluaran pertama karisma, iya karisma. Dia beli, Setelah ya. itu Supra sudah. Kan discontinue. Iya, Masa dia gak ganti? Iya. Enggak mungkin ada ganti ya. Iya. Dia juga sosok back juga. Iya. Back Jerman, Bayern back Munchen Bayern juga, ya. Munchen juga, dan dia menggantikan kapten yang saat itu cukup besar juga namanya. Siapa, Bo? Kapten namanya Kapten Vincent. Michael Ballack. Yang sebenarnya saat itu juga apa? Banyak kritikan ya, Siapa setelah sih? Philip Lahm Kapten- dikritik. Oh. Gantiin Michael Ballack. Michael Ballack. Wih. Kan setelah superstar gitu tahu-tahu kok Iya, Philip iya. Lahm Iya, gitu. Philip Lahm. Iya. Tapi mereka ternyata sekuat saat itu tahun 2010 ya. Berhasil Iya tuh Piala Dunia. bermain di Piala Dunia dengan sangat baik. Tapi kan kalah 2010, dia menang 2014. Kan aku bilang bermain Oh iya, baik. iya, Gila, iya, juara. Tapi dia juga apa? Sosok kapten yang membawa gaya bermain bola yang baru. Oh, oke ini Di dia. mana back mulai membantu penyerangan. Oh, fullback ya, mulai Mungkin penyerangan. kalau sekarang itu kayak Udah Alex umum. Telles kali ya. Alex Telles bantu penyerangan. Dibantu penyerangan musuh. Iya. Ya kalau itu jelas. Maksudnya temennya juga. Enggak lah, masih banyak contohnya lah. Ada Akram Hakimi, Apa? ada Denzel Dumfries, Iya. terus Richie siapa? ada Arnold juga, Alex. TAA juga, Rhys James. Cancelo, Rhys James, banyak lah. Ashley Young juga. Jangan langsung ke Teles dulu. Teles tuh di atasnya mereka. Yoi. Yang bawah-bawah masih banyak. Yoi. Maksud aku kalau bilang back menyerang pikirku cuma Teles sih. Aduh. Ya, Alex itu Telles. terlalu tinggi. Di bawahnya masih banyak lagi. Ya Jordi Alba lah. Nah, Itu masih jauh di bawah ya. jauh di bawah. Jordi Alba, terus zaman-zamannya dulu sekarang Sergio Roberto. Sergio Roberto apalagi jauh banget itu kan, jauh banget. Oh pemainnya itu Liverpool. siapa Moreno. namanya? Bukan. Itu Alex Robertson, TAA, Ya. Cancelo, itu masih di Ya. bawah juga. Iya. Masih di bawahnya Alex Telles itu. Dan atas Alex Telles itu masih ada satu lagi. Atasnya Atas masih lagi. siapa? Wan Bisaka. Itu top of the top. Back sayap terbaik. Wan Bisaka. Itu Wan dia. Bisaka tuh bisa mengelabui musuh, juga bisa mengelabui timnya sendiri. Iya, dan juga Wan Bisaka bisa mengcover lagu. Apa? Itu apa Buih jadi Buih. Cebok sendiri dia. Aku gak mau ya. Wan Bisaka bisa jago cover lagu dia. Ya kan emang dia sering di kamarnya cover lagu. Iya. Cover lagu Beatles gitu Wan Bisaka emang dia. Cover lagu Beatles, cover lagu kangen band kayak apa.
Gitu dia suka. Tapi dia cover lagu. lebih suka lagu ini kan, Melayu. Iya, karena ada Inggris sama Malaysia kan satu ini juga. Satu rumpun. Satu enggak kan Malaysia di bawah Commonwealth, di bawahnya Inggris juga. Negara iya kan, persemakmuran. Persemakmuran gitu. Jadi emang dia suka cover-cover lagu Melayu kayak gitu. Aduh. Wan Bisaka itu kayak gitu. Wan Bisaka juga ngefans sama Charlie. Iya. Karena dia Melayu kan dia, wah ini ada Harus penyanyi cari Melayu. sosok ya kan. Iya, cari sosok dia. Hingga Iya, benar-benar. terus akhirnya ada orang Indonesia yang ngefans sama Wan Bisaka. Wan Bisaka. Ada. Banyak. Penyanyi Melayu juga. Iya, Wan Bisaka banyak juga. Oke. Gitu ya. Jadi itu kapten-kapten menurut kita ya. Yes. Yang bisa masuk ke Tsubasa Universe ya. Messi Tapi Wan kenapa Bisaka nggak jadi enggak Messi? kan? Wan Bisaka enggak. Messi kenapa nggak masuk nih? Messi enggak tahu tuh yang bikin skrip.